Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Turno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jadi teman-teman harus senantiasa bersyukur apabila mendapatkan nikmat sehat, yaitu nikmat yang paling utama yang diberikan oleh Gusti Allah kepada kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang sifatnya membangun, dan yang paling penting tekan tanda bel atau loncengnya agar teman-teman bisa terus update mengikuti video-video terbaru yang terus akan diupload di channel Turno Pamungkas ini. Dan di belakang atas saya ini sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, saya kasih tahu bahwasanya ini adalah konsultasi bisnis. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi atau nanya-nanya atau bicara langsung dengan Turno Pamungkas, itu dikenakan biaya. Jadi mohon maaf. Terus kenapa dikenakan biaya? Jadi ini harus saya jelaskan lagi kepada teman-teman ya, karena mungkin ada yang nonton tidak sampai habis atau tidak tuntas, jadi nggak paham. Karena yang WhatsApp saya setiap hari itu antara 50, 60 sampai 100 orang. Kalau semua saya jawab, jadi satu hari saya cuma ngobrol saja dan menjadi kacau semuanya teman-teman ya. Makanya saya kenakan biaya. Nah setelah saya kenakan biaya, nah, biasanya dalam satu hari antara 2, 3 sampai paling banyak 10 orang yang request minta di terawang atau di ramal, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini saya jelaskan di setiap video, ini harus saya ingatkan, saya jelaskan biar kita sama-sama enak, tidak ada kesalahpahaman. Nah pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman, ini berdasarkan kitab Jawa kuno ya teman-teman ya. Kitab Jawa kuno ini di situ sudah saya baca berulang-ulang, dan akhirnya sekarang lah saya bisa memahami isi dari kitab tersebut, karena di situ tertulis dari bahasa Sanskerta teman-teman ya. Jadi tidak menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, namun lebih kepada bahasa Sanskerta. Jadi harus diartikan, dihayati, dimaknai, dan akhirnya saya buatkanlah ini video untuk teman-teman dan saya terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ini tentang jodoh. Jadi jodohnya itu berdasarkan hari, misalnya hari apa dengan hari apa. Kalau ini menikah, apa yang terjadi. Nah ini teman-teman ya, nanti teman-teman bisa bisa lihat, bisa cek. Yang namanya ramalan ya pasti ada benarnya, juga ada salahnya. Namun teman-teman, jodoh, pernikahan itu adalah hal yang sangat sakral, dan kita juga harus betul-betul berhati-hati dalam memilih pasangan kita. Bagaimana kita mencocokkan apa yang menjadi kebiasaan kita dengan orang yang baru kita kenal, yang dari kecil kita nggak kenal, kita kenal sama-sama besar, sama-sama dewasa, akhirnya bersama dan melangsungkan satu pernikahan. Makanya di dalam pernikahan banyak sekali hal-hal yang terjadi. Di dalam pernikahan tidak hanya menjalankan hidup di dalam dua orang, antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah. Di dalam pernikahan banyak sekali hal-hal yang akan dihadapi, dan tentunya semua itu tidak semudah yang dibayangkan. Namun kita sebagai manusia sudah tentu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpasang-pasangan, dan semoga kehidupan teman-teman semua yang sudah berumah tangga mulai sekarang sampai ke masa-masa yang akan datang selalu hidup rukun, damai, sejahtera, dan tidak kekurangan satu apa. Di sini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, sekali lagi ini berdasarkan kitab Jawa kuno, yang di dalam kitab tersebut
alhamdulillah saya miliki, namun bahasanya adalah menggunakan huruf Jawa. Kalau boleh saya sampaikan huruf Hanacaraka, namun setelah dibaca pun itu masih menggunakan bahasa Sanskerta teman-teman. Jadi tidak semua orang itu bisa mengartikan, dan alhamdulillah saya sedikit tahu, dan karena terus saya pelajari akhirnya saya juga bisa paham. Maka dari itu sekali lagi pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman, dan ini sekali lagi ini jangan menjadi betul-betul menjadi tolak ukur bagi teman-teman. Teman-teman harus juga cross check dulu apa yang saya sampaikan ini kebenarannya bagaimana, persentase benarnya berapa persen. Sekali lagi ini jodoh berdasarkan hari. Misalnya ini teman-teman ya, ini bukan misalnya. Jika orang tersebut ini bisa laki-lakinya atau perempuannya ini bolak-balik sama saja. Misalnya ini bukan gimana ya saya menyebutnya, ini tidak misalnya teman-teman. Ini yang lahir pada hari Minggu. Yang lahir hari Minggu ini bisa laki-lakinya atau bisa perempuannya. Dan lahir hari Minggu sama hari Minggu, apabila mereka menikah apa yang terjadi? Sekali lagi ini berdasarkan yang ada di kitab Jawa kuno ya teman-teman ya. Ini setelah saya artikan, sekali lagi ini akan saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila seseorang yang lahir pada hari Minggu dan menikah juga pada yang lahir pada hari Minggu, maka yang terjadi sering sakit. Nah, jadi teman-teman, nah ini bisa saja ini dilakukan pernikahan yang hari Minggu, sama-sama hari Minggu lah antara laki-laki dan perempuannya. Dia tetap melangsungkan pernikahan, namun yang terjadi maka orang tersebut akan mendapatkan permasalahan, yaitu sering sakit. Nah, kalau hari Minggu dengan hari Senin, sekali lagi yang hari Minggu boleh laki-lakinya atau boleh juga perempuannya. Jadi bisa ini bolak-balik ya, atau yang hari Senin ini laki-lakinya atau perempuannya boleh bertukar, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau hari Minggu, yang lahir hari Minggu menikah dengan yang lahir hari Senin, dia akan terus-menerus didera penyakit. Jadi banyak penyakit yang akan menghampirinya, banyak permasalahan yang akan menghampirinya. Yang menikah kalau hari Minggu dan hari Senin. Lalu kalau hari Minggu dan hari Selasa, apa yang terjadi? Ini hidupnya ini serba kekurangan, atau boleh dibilang miskin. Jadi kalau ada yang lahir hari Minggu dan menikah pada orang yang lahir hari Selasa, maka kehidupannya miskin. Itu teman-teman ya. Nah, terus kalau hari Minggu menikah dengan hari Rabu, nah ini hidupnya akan bahagia. Nah, hidupnya akan bahagia teman-teman. Ya kalau yang namanya bahagia ya pasti secara materi semua akan tercukupi. Ini kalau hari Minggu dan hari Rabu, ini bagus teman-teman. Jadi kehidupannya akan bahagia, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan yang ada di antara kedua mempelai tersebut. Jadi sangat baik teman-teman ya, hari Minggu dan hari Rabu. Nah, kalau hari Minggu dan hari Kamis, ini apa yang terjadi nih? Hari Minggu dan hari Kamis ini akan sering bertengkar. Jadi akan banyak keributan di dalam rumah tangga tersebut. Nah itu teman-teman ya. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan, kalau yang lahir pada hari Minggu dan hari Kamis ini menikah, maka akan sering terjadi pertengkaran. Karena tidak ada yang mengalah nantinya. Nah kalau hari Minggu dan hari Jumat, nah ini hari Minggu dan hari Jumat, sekali lagi boleh yang laki-lakinya di hari Minggu atau wanitanya di hari Jumat, atau sebaliknya. Ini ya, sekali lagi hari Minggu dan hari Jumat, ini kehidupannya akan bahagia. Kalau kehidupan bahagia itu ya secara ekonomi akan tercukupi, secara pengertian mereka akan saling memahami dan saling mengerti. Dan selanjutnya, apabila orang yang lahir pada hari Minggu dan hari Sabtu, ini bisa saja menikah teman-teman. Namun yang terjadi di dalam kehidupannya nanti akan
miskin atau dia kekurangan harta. Nah ini teman-teman ya. Jadi inilah yang lahir hari Minggu. Yang lahir hari Minggu. Nah, siapapun teman-teman yang lahir hari Minggu, baiknya menikah dengan orang yang lahir hari apa. Nah ini sudah saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Sekali lagi ini hanya sebuah ramalan, hanya sebuah terawangan, dan ini semua saya dapatkan dari buku Jawa kuno teman-teman ya. Buku itu tertulis menggunakan huruf Wonocoroko dan berbahasa Sansekerta. Itu sahabat Ki Truno Pamungkas yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan teman-teman juga pasti tahu kekurangan itu hanya milik manusia, termasuk saya Ki Truno Pamungkas, dan kebenaran itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam persahabatan sedunia dari saya Ki Truno Pamungkas.